Inilah peran penting daripada si daun bendera. Sebagai sumber fotosintesis, lebih dari 60 hingga 90% hasil fotosintesis yang dihasilkan dari daun bendera ini, yaitu karbohidrat, itu dihasilkan Selamat pagi Sobat Mandiri. Hari ini kita berada di lahan. Cuacanya berawan ya. Berawan lebih ke gelap, belum ada sinar matahari pagi ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang masih berkaitan dengan padi, yaitu apa? Peran penting daun bendera. Oke. Pada umumnya kita para petani menganggap bahwasanya daun bendera hanya sekedar daun yang keluar menyertai keluarnya malai padi. Jadi pada saat bunting ini, daun bendera akan menutup seperti ini, membungkus daripada malai. Dan ketika sudah keluar nanti, dia akan seperti ini. Ini adalah contoh daripada daun bendera tegak. Banyak kita yang menganggap bahwasanya daun bendera yang tegak ini hanya memiliki fungsi sebagai penutup, atau misalnya ada hama seperti burung pipit dan lain sebagainya. Daun bendera yang tegak ini berfungsi untuk menutupinya. Namun yang perlu kita tahu bahwasanya lebih dari sekedar itu. Daun bendera memiliki peran yang sangat krusial dan penting daripada pengisian bulir ini. Ini padi sudah memasuki usia sekitar 70 hari setelah tanam ya. Jadi ini, apa saja peran penting daripada daun bendera? Yang pertama, ini adalah sumber fotosintesis utama. Pada saat padi memasuki masa generatif, ya, seiring berjalannya waktu, daun yang berada di bawah itu sudah mulai layu, sudah mulai kering seperti ini. Ini pasti tidak bisa memproduksi atau berperan sebagai fotosintesis. Maka dari itu, inilah peran penting daripada si daun bendera. Sebagai sumber fotosintesis, lebih dari 60 hingga 90% hasil fotosintesis yang dihasilkan dari daun bendera ini, yaitu karbohidrat, itu dihasilkan dari daun bendera dan dua daun di bawahnya yang masih segar ini. Sehingga hasilnya akan langsung terdistribusikan atau translokasi langsung kepada malai-malai ini. Malai ini akan terisi sumbernya dari mana? Ini dapur utamanya. Jadi ini sumber fotosintesis utama untuk menghasilkan karbohidrat yang mengisi bulir. Yang kedua, fungsi atau peran daripada daun bendera yaitu sebagai penentu bobot dan kualitas gabah. Jika kita melihat di sini, ini padi sudah memasuki lebih dari 85 hari setelah tanam. Daun bendera masih hijau, gitu ya. Dan kita lihat di sini, malai sudah menguning. Nah, inilah penentu bobot dan kualitas gabah. Kenapa demikian? Karena proses fotosintesis yang baik dan daun bendera ini sehat ya, seperti ini, tidak ada bercak daun, tegak, kaku. Ini memiliki peran yang sangat krusial, di mana nanti bobot daripada padi ini, malai padi, dan malai terisi penuh, itu tergantung pada daun bendera. Makanya kita jangan sampai menyepelekan daun bendera hanya sekedar pelengkap atau penutup hama burung pipit yang nantinya membantu petani agar tidak terserang. Namun faktanya demikian. Yang selanjutnya, ini adalah kanopi tegak, di mana pada saat masuki masa generatif, daun-daun yang ada di bawah ini sudah tidak berfungsi lagi. Pada saat masa vegetatif atau pertumbuhan, ini memang berfungsi sebagai fotosintesis, tapi ketika sudah tua seperti ini sudah tidak punya fungsi lagi. Makanya peran daripada daun bendera
dan 2 daun di bawahnya itu sangat penting sekali sebagai penentu kualitas daripada gabah pada saat pengisian gabah ini di malai-malai ini. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan agar daun ini tetap sehat? Nah, kita upayakan daun bendera ini tetap sehat dengan cara kita menjaganya dari serangan terutama jamur ya. Jamur bercak daun. Biasanya yang paling sering menyerang itu. Jika terjadi serangan bercak daun, itu nanti akan berimbas. Apa imbasnya? Biasanya nanti bisa berupa potong leher seperti ini. Ketika ini keluar malai. Jadi ini kosong ini. Ini potong leher. Sehingga yang harus kita jaga adalah jangan sampai ini terserang jamur atau fungi. Yang kedua, jangan sampai juga ini terserang hama, yaitu ulat. Biasanya ulatnya itu menggulung. Nanti efeknya terlihat seperti daunnya putih gitu ya. Karena ulat ini memakan ini lapisan daun. Terus yang ketiga, kita menjaga nutrisi. Kecukupan nutrisi nitrogen dan juga kalium yang tinggi ini sangat menentukan ini daripada daun bendera. Ada 2 macam daun bendera. Daun bendera tegak, yaitu untuk padi yang sudah memiliki varietas modern seperti sekarang ya. Ada juga yang rebah. Jadi tidak tegak seperti ini, dia merebah seperti ini. Apakah itu berimbas atau maksudnya memiliki efek daripada malai? Pasti berbeda seperti itu. Ya. Kita upayakan, kita usahakan, kita sebagai petani, kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada tanaman-tanaman kita. Oke, demikian pembahasan kita tentang malai, tentang daun bendera yang mempengaruhi kualitas malai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.